The next person tadi dikatakan oleh Pastor Semi dari Global IFJF Global memberikan kita pengarahan dalam bulan ini. The next person, orang yang berikutnya yaitu orang yang akhirnya rindu untuk dipakai Tuhan. Saya sudah bangun. Terima kasih untuk bakernya. Ya, relax saudara ya. Ya, saya bukan pendeta yang suka marah. Saya pendeta yang suka menyampaikan firman Tuhan. Jadi kalau bunyi waker, terima kasih. Saya udah bangun. Tadi saya ngantuk. Waktu bawa mobil, ngantuk sekali saudara sampai begitu dan pasang AC-nya agak gedean. Udah ngantuk sekali saudara ya. Tuh saya sudah bangun. Nah, kita ingin tadi Anda bisa lihat bahwa ketua umum kita saja sangat muda. Dia memang baby face ya, Pastor Semi itu. Tapi dia juga memang dibandingkan atau kalau dengan standar normal dari ketua sinode, biasanya ketua sinode sudah tua-tua 50, 60, 70 tahun ke atas ya. Tetapi di IFJF ini ketua sinodenya umur 45, 44, 45 ya. Jadi karena kita rindu the next person di IFJF boleh dari orang-orang yang Tuhan pakai, terutama dari generasi muda. Ya. Bukan berarti yang tua tidak bisa dipakai Tuhan. Kita bersyukur Abraham umur 75 dipakai Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur Musa umur 80 tahun dipanggil untuk memimpin bangsa Israel. Kita bersyukur. Kita bersyukur Nuh umur 500 dipanggil Tuhan untuk melakukan keajaiban ya lewat bahtera. Kita bersyukur. Tapi kita juga harus ingat yang tua-tua akan berlalu, generasi muda datang. Jadi kita harus mempersiapkan juga generasi yang muda. The next person, orang yang berikutnya dimaksudkan di sini adalah bulan ini kita ingin seluruh jemaat Kristus di IFJF boleh ingat akan misi yang Tuhan berikan kepada kita. People is our mission. Di IFJF kalau saudara kemanapun pergi itu akan Anda bisa lihat atau Anda bisa baca, Anda bisa dengar perkataan people is our mission. Manusia adalah misi kita. Saudara, Yesus datang dari sorga cuma satu tujuan, untuk cari manusia. Gak ada yang lain saudara. Gak ada yang lain. Dia datang ke dunia untuk itu saudara. Nah, jadi kita harus ngerti bahwa tujuan kita ini bukan sekedar dapat S3, S4, S5, whatever S. Tujuan kita ini bukan di dunia ini bukan saudara jadi dapat follower 10 million people. Thank God kalau Anda YouTuber atau Anda TikToker yang bisa 10 million membawa pengaruh positif. Puji Tuhan, tapi bukan itu yang utama. Zaman sekarang ini kalau teman Anda mungkin dapat teman yang Anda kenal, tahu-tahu berapa tahun kemudian, tahu-tahu jadi TikToker, YouTuber yang 20 juta, 30 juta, 100 juta follower. Waduh, senang saudara. Tapi Anda nggak perlu menjadi seperti itu. Karena setiap orang punya satu panggilan dalam Kristus. Yaitu kita harus tahu, kita hidup, kita menjadi orang percaya karena Tuhan mau melalui hidup kita boleh jangkau manusia. Ini penting sekali yang dipahami sehingga Anda tidak perlu compare, membandingkan diri Anda dengan orang yang berhasil. Gak perlu kecewa. Kita boleh maju, kita boleh berusaha. Tapi saudara harus ingat, masing-masing ada fungsinya tapi ada satu fungsi yang kita sama-sama sebagai orang percaya, yaitu menjangkau jiwa. Bahkan secara spesifik memuridkan orang lain, saudara. Yesus datang ke dunia ini
untuk mencari manusia. Dia datang sebagai juru selamat, dan pada waktu dia berjalan di dunia ini, Yesus menawarkan orang untuk menjadi murid. Dia datang dan berjumpa dengan, saudara tahu, Petrus, Yakobus, dan yang lain-lainnya. Dia tawarkan, ikutlah aku, maka aku jadikan kamu penjala jiwa. Ikutlah aku. Tuhan tidak paksa, Tuhan tawarkan, ikutlah aku. Ya, karena pemuritan ini secara normal, kita yang mengajak orang, atau secara tidak formal kita memuridkan orang. Jarang ada orang yang berkata kepada Anda, oke, muridkan aku dong. Biasanya Anda yang ingin memuridkan. Yesus, pada waktu Yesus berjalan di bumi ini, tidak ada satupun orang yang berkata sama dia, Yesus muridkan saya. Enggak. Tapi Yesus berkata kepada orang-orang itu, ikut aku akan jadikan. Ikut aku akan jadikan engkau penjala manusia. Ikut aku, artinya aku muridkan kau. Nanti engkau akan menjala jiwa atau memenangkan jiwa. Jadi pemuritan adalah satu tindakan proaktif dari orang percaya kepada orang di sekitarnya. Anda tidak nunggu orang untuk diminta dimuridkan, tapi Anda melakukan pendekatan. Ya, nah kita belajar nanti pemuritan, atau dalam bahasa internasionalnya adalah mentoring. Ya, kalau kata pemuritan itu discipleship, lebih kata teologi, lebih kata kekristenan. Ya, kita secara umum disebut mentoring. Perlu mentor. Ya, mentoring itu pada prinsipnya sama dengan seperti memuridkan. Ya, nah kita sebelum itu memuridkan, kerinduan memuridkan adalah sesuatu yang saudara punya pengharapan bahwa orang yang kita muridkan ini bisa maju di dalam iman, di dalam kehidupan mereka. Ada satu perubahan yang membuat mereka hidupnya menjadi berkat. Anda dan saya harus punya pengharapan gitu. Terkadang pengharapan itu gagal juga, dalam arti tidak bisa dipaksakan. Tuhan menawarkan yang sama kepada Yudas Iskariot. Ikut dia selama 3,5 tahun, tetapi pada akhirnya Yudas Iskariot menggagalkan dirinya sendiri dalam rencana Tuhan. Tetapi kita lihat yang lain, 11 murid yang lain, rata-rata orang-orang yang tidak berpendidikan. Kalau Anda baca di dalam Alkitab Kisah Para Rasul, itu di pasal 4 itu dijelaskan sekali bahwa orang-orang melihat para murid Yesus ini orang yang tidak berpendidikan. Bukan bodoh, tapi tidak berpendidikan. Artinya tidak pernah disekolahkan secara formal. Dan kita tahu murid Yesus, rasul-rasul rata-rata, apa saudara? Dari mana asalnya mereka? Nelayan. Nelayan saudara. Zaman sekarang aja nelayan yang biasa aja rata-rata ya jarang lah yang lulus SMA. Ya, mungkin masih lumayan SMP. Mungkin yang paling banyak SD. Sebagian malah gak pernah sekolah. Zaman dulu lebih parah lagi tentunya. Mereka gak pernah sekolah formal. Tetapi orang-orang yang dimuridkan oleh Yesus. Karena Yesus melihat potensi mereka. Kita harus punya pengharapan bahwa orang yang kita doakan, kita ingin muridkan ini ada potensi. Ya, walaupun mungkin potensi kecil. Nah, ada perkataan dalam firman, dalam statement yang kita bisa lihat dari slide yang ada. Tuhan sanggup melihat potensi yang melampaui kualifikasi.
Tuhan sanggup melihat potensi yang melampaui kualifikasi, melampaui kekurangan kita, saudara. Kalau para nelayan itu, Petrus dan teman-temannya itu, kalau dilihat kualifikasi, nggak ada yang memenuhi syarat. Tetapi Tuhan melihat lebih daripada kualifikasi. Tuhan melihat melampaui kekurangan mereka. Tuhan yakin bahwa ketika mereka mau mengikuti Dia, ketika mereka mau belajar bersama Yesus, ketika mau diubahkan oleh anugerah Tuhan, maka mereka akan menjadi pribadi yang membawa impak besar. Ya. Nah, saudara, sebelum saya lanjutkan ini ada, saudara pasti kenal nama Michael Jordan. Ya. Rata-rata kita normalnya kita mengenal nama Michael Jordan, ya. Pemain apa, saudara? Pemain sepak bola? Ya, pemain basket yang terkenal, ya. Dan sampai sekarang ini dia sudah pensiun mungkin 20 tahun yang lebih, ya, dari permainan basket NBA di Amerika secara profesional, sudah pensiun 20 tahun mungkin. Tapi karena beliau ini terkenal dan pinter juga dalam dunia bisnis, kolaborasi dengan perusahaan sepatu yang besar dan membuat merek yang terkenal Air Jordan, ya. Jadi kalau Anda pergi ke toko-toko sepatu itu, terutama yang basket, ya, Anda akan biasanya melihat Air Jordan. Ya, air itu bukan air, udara, air bahasa Inggris, ya. Air Jordan, ya. Nah, itu merek yang terkenal sampai sekarang. Nah, dia bisa begitu luar biasa karena ada seseorang yang kita tidak kenal. Kalau saya sebut namanya Phil Jackson, kita nggak kenal. Tapi kalau Michael Jordan kita kenal. Nah, Phil Jackson ini adalah pelatih daripada Michael Jordan ini. Dan Phil Jackson ini sebelum Michael Jackson lahir, dia sudah menjadi pemain basketball di generasi sebelumnya, ya. Yaitu di generasi sebelumnya. Nah, jadi dia juga pemain basketball, ya, di profesional, tapi dia tidak terkenal. Kenapa? Karena statistiknya rendah sekali, saudara. Waktu dia main basketball selama hampir 12 tahun, per game itu statistiknya rendah sekali. Cuma 3,7 per game, ya, dari Phil Jackson ini. Tetapi Phil Jackson ini melatih Michael Jordan. Dan akhirnya Michael Jordan menjadi salah satu pemain yang sangat produktif, memenangkan selama 10 tahun bersama dengan klub yang terkenal. Nah, ini yang suka ikut basketball mungkin tahu Chicago Bulls, ya. Chicago Bulls itu salah satu klub yang terkenal di Amerika. 10 tahun dia bersama di sana, memenangkan 3 kali kejuaraan NBA bersama dengan Chicago Bulls dengan pelatih Phil Jackson ini. Tadi saya bilang bahwa Phil Jackson sendiri walaupun dia bisa main basketball, tetapi dia pemain yang tidak terlalu hebat. Dia cuma rata-rata per gamenya 6,7. Tetapi Michael Jordan dilatih sama Phil Jackson ini rata-rata per gamenya 30,1. Jadi bandingkan kalau Phil Jackson main, dia cuma dapat 6,7 per game. Bisa masuk bola ke gawangnya itu, ya, pukul rata. Tetapi Michael Jordan sekali main rata-rata 30,1 poin dia bisa masukkan ke dalam golnya itu. Jadi perbandingannya sangat besar. Tetapi kita tahu ada satu pernyataan di dalam sebuah dokumentari yang tentang perjalanan Chicago Bulls bersama dengan Michael Jordan yang dilatih oleh Phil Jackson ini. Ada satu dokumentari yang menceritakan perjalanan Michael Jordan ini dan
di dalam dokumenter itu ditarik kesimpulan bahwa Michael Jordan tanpa didampingi, dilatih oleh Phil Jackson, dia tidak akan bisa sehebat itu. Nah, jadi rupanya sangat penting mentoring orang untuk punya potensinya tambah besar. Dan Phil Jackson bersyukur dia tidak merasa, wah gitu ya. Waktu saya main saya cuma 6,7 sedangkan Michael 30,1. Nggak marah dia senang. Dia bisa bekerja sama, dia bisa membangun potensi Michael Jordan sehingga menjadi pemain yang sangat top. Sampai sekarang dikenal saudara. Ya. Nah saudara, orang mau menjadi mentoring atau memuridkan orang lain bukan berarti saudara sudah hebat semua. Bukan berarti saudara sudah hebat semua. Michael Jordan dilatih oleh pelatih yang kelas biasa. Tetapi karena Phil Jackson ini bisa mendorong, memberikan semangat, memarahi, mengubah Michael Jordan sehingga menjadi pemain yang luar biasa. Menjadi mentoring itu bukan berarti saudara semuanya serba bisa. Mungkin Anda banyak kekurangan. Tetapi ingat Tuhan yang memampukan. Tuhan memampukan saudara. Saudara, ada satu kisah di dalam Alkitab yang kita bisa belajar. Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri menjadi seorang mentor yang sehat saudara ya. Nah di dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen. Karena ini satu panggilan saudara. Panggilan bagi setiap orang Kristen untuk memuridkan orang lain saudara. Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Nanti baca dan seringkali kita sudah dengar di Matius 28 ini. Pergilah ke seluruh dunia. Ngapain saudara? Pergilah seluruh dunia, sekolahlah yang tinggi. Pergilah ke seluruh dunia, bikin bisnis yang luar biasa. Pergilah ke seluruh dunia. Promosikan produkmu. Cari follower. No. Yesus bilang pergilah ke seluruh dunia. Jadikan segala bangsa muridku. Jadi kita ada tugas ini kemanapun kita pergi. Ya, kita selama kita bernafas kita memuji Tuhan. Tapi juga selama kita bernafas kita ada panggilan untuk memuridkan orang lain. Ya. Artinya memuridkan hidup Anda membawa impact kepada seseorang. Dengan pengharapan orang itu bisa maju paling tidak selevel dengan Anda. Kalau boleh lebih maju lagi saudara. Saya senang kalau di sini ada orang yang terpanggil melayani Tuhan. Generasi muda. Dan dipegang Anda. Gereja AFJ di Tokyo ini bisa menjangkau orang Jepang dan gedung ini bisa penuh dengan orang. Bahkan harus mulai berdoa dan akhirnya memutuskan pindah tempat, cari tempat. Karena gak muat. Saya senang. Justru akan susah sekali kalau pastor sudah menyerahkan pimpinan penggembalaan, kemudian gereja tambah habis, tambah sedih saudara. Tapi kalau saya serahkan kepada orang yang dimuridkan dan Anda menjadi lebih luar biasa, oh senangnya luar biasa. Barnabas, kita lihat dalam kisah firman Tuhan, Barnabas itu tidak terlalu terkenal. Yang terkenal adalah selalu kita dengar apa? Rasul Paulus, betul kan? Rasul Paulus. Bahkan kalau saudara mungkin orang Kristen yang jarang baca Alkitab, Anda ditanya, tahu siapa Barnabas? Anda diam aja. Tapi kalau tanya Rasul Paulus kita sering dengar. Ya. Barnabas tidak terlalu kenal. Tetapi Paulus didampingi oleh Barnabas menjadi orang yang membawa impact
yang besar. The next person, the next apostle di dalam Kisah Para Rasul yang membawa dampak. Ya. Praise the Lord. Nah, saudara, dalam kisah para rasul ini, kita melihat bagaimana Barnabas ini berkenalan dengan seorang yang namanya Saulus. Sebelum dia akhirnya menjadi Rasul Paulus. Ya. Dia berkenalan di Kisah Para Rasul pasal 9. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26. Latar belakang kisah ini adalah di mana Saulus itu baru bertobat. Dia ini bekas gangster, bekas ketua kelompok ekstremis. Ya. Nah, kalau di Alkitab ketua kelompok ekstremis bisa bertobat. Kalau Anda di Indonesia Anda lihat ada yang ekstremis, doain bisa bertobat. Ya. Ini bertobat saudara, tapi bertobatnya di kota lain. Kemudian dia kembali ke Yerusalem, ke tempat asalnya Saulus ini. Nah, kita baca di ayat 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan dirinya dengan murid Yesus. Tetapi semuanya takut kepadanya. Ya normal aja saudara. Baru berapa minggu, berapa bulan sebelumnya dia pergi dari Yerusalem, pergi ke daerah Damsyik dengan tujuan menangkap orang Kristen, memenjarakan dan kalau perlu membunuh. Dan dia sudah dikenal sebagai orang yang sangat kejam terhadap pengikut Yesus di Yerusalem sebelumnya. Sekarang dia mau menyebarkan terornya sampai ke kota Damsyik. Ya jelas waktu datang mereka pada takut. Coba kalau di sini ada Osama bin Laden. Kalau dia masih hidup dia bertobat terus dia kunjung ke Tokyo. Deg-degan semua. Karena kita khawatir. Apakah dia bawa bom? Apakah dia gini? Apakah dia gini? Kita bingung. Kalau dia ngambil foto pada gak mau Anda. Takut fotonya dipejeng nanti ada apa-apa. Takut normal. Ada takut semua karena mereka tidak percaya bahwa ia benar-benar jadi orang Kristen saudara. Gak percaya. Ayat 27 kita baca. Baca bersama-sama 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tetapi Barnabas menerima dia. Nah ini luar biasa. Barnabas ini somehow itu dia beriman. Somehow itu dia punya pengharapan bahwa Saulus ini benar-benar bertobat dan Saulus ini bisa dipakai sama Tuhan. Ya. Walaupun dia sudah dengar, dia juga sama-sama di Yerusalem, dia tahu, dia dengar bahwa orang ini penjahat. Mantan penjahat luar biasa. Tetapi Barnabas menerima dia. Menerima dia. Penting saudara, kita punya misi yang disebut people is our mission kan. Ya. Nah kalau orang datang tuh jangan dipelototin gitu loh. Anda harus punya hati menerima. Ya. Nanti kalau dia ada kesalahan kita ajar untuk berubah. Tapi harus diterima saudara. Nah Barnabas akhirnya setelah dia dengar Saulus, dia menerima Saulus ini saudara. Terima Saulus ya. Ada satu karakter luar biasa dari Barnabas ini. Dia menerima Saulus ini dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus yang melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dengan Saulus. Dan bagaimana keberaniannya mengajar di kota Damsyik. Setelah dia bertobat dalam nama Yesus. Ya. Kemudian ayat 28 dan Saulus tetap bersama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ayat 29 ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka berusaha membunuh dia. Sekarang orang-orang Yahudi itu yang tidak percaya
berusaha membunuh Saulus. Ayat 30, tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka orang-orang beriman, para murid Yesus membawa Saulus ke kota yang disebut Kaisare, yaitu di utara Yerusalem, di sebelah pantai, dekat kota pantai. Dan dari situ, dari Kaisare, membantu dia pergi ke Tarsus. Ya, kemungkinan besar membantu dia naik perahu perdagangan dan diungsikan, diselamatkan ke kota Tarsus. Nah, Tarsus itu kalau saudara tanya di mana, itu sekarang di wilayah Turki. Ya, jadi Tarsus itu salah satu kota di dalam wilayah negara Turki. Ya. Nah, jadi terpisah Barnabas sama Saulus ini terpisah sekian lama ya. Mungkin 1, 2, 3 tahun terpisah. Kemudian kita loncat dari situ ke ayat pasal 11. Kisah para Rasul, ini perjumpaan yang berikut, perjumpaan yang kedua dari Barnabas dengan Saulus. Di pasal 11 Kisah para Rasul. Kita baca bersama-sama dan di sini kita melihat siapa ini Barnabas. Orang yang nanti akan menjadi bagian di dalam rencana Tuhan untuk mendampingi dan bahkan walaupun tidak tertulis tetapi memuridkan Saulus ini. Ayat 24 kita baca. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Dia baik artinya baik ini bukan orang sempurna. Orang baik ini orang yang karakternya mau diubah. Karena tidak ada yang sempurna. Yang ada adalah orang baik, orang yang mau berubah dalam karakter. Juga orang baik ini, Barnabas, penuh dengan Roh Kudus dan dengan iman. Kemudian sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia dan menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Nah, pada waktu ini Barnabas ini diutus dari Yerusalem ke kota yang namanya Antiokhia. Nah, kota Antiokhia ini adanya saat ini di negara Lebanon. Jadi kalau Anda membayangkan Timur Tengah, beberapa negara Turki, kemudian Lebanon, Syria, Israel. Nah, Antiokhia ini adanya saat ini termasuk di dalam wilayahnya negara Lebanon. Ya, jadi pada waktu itu Barnabas dikirim dari Yerusalem ke Antiokhia. Dan di situ dia dikatakan bahwa dia memberikan semangat kepada orang-orang di Antiokhia itu tetap setia kepada Tuhan. Kemudian ayat 25 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah dari Antiokhia, dia pergi ke Tarsus. Nah, kemungkinan besar lewat jalan darat, ya, karena kota perdagangan besar pada waktu itu adalah Kaisare. Kalau Antiokhia di utaranya lagi, jadi kemungkinan lewat jalan darat itu mungkin perlu berapa minggu, mungkin 1-2 bulan baru sampai ke Tarsus. Ya, ingat jalan dulu kan juga jalan nggak gampang dan bisa ada ancaman dan berbagai macam ya. Nah, setelah mungkin 1-2 bulan baru nyampe, ketemu dia di sana untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, Barnabas membawa Saulus ke Antiokhia. Kemudian diajak Antiokhia. Kenapa saudara? Karena di Antiokhia pada waktu itu sudah menjadi pusat kekristenan yang besar. Jadi pada waktu awal kekristenan di Yerusalem, masih ingat ya? Yerusalem tampak pertama, kemudian berkembang, yang kedua adalah pusatnya di Antiokhia. Jadi hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang memahami tentang Tuhan itu ada di Yerusalem, ada di Antiokhia. Ya, dibawalah
dari Tarsus dibawa sampai ke Antioquia. Nah, Alkitab mengatakan ayat 26 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat 1 tahun lamanya. Sambil mengajar orang banyak di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi kata Kristen pertama kali ini ada di kota Antioquia ini pada zamannya Barnabas dan Saulus berada di sana. Pertama kali itu disebut Kristen. Dalam bahasa Grekanya Kristen itu Kristianos, ya. Jadi Kristen itu artinya pengikut Yesus. Dalam pandangan mereka dari kata aslinya. Kristen itu pengikut Yesus. Kristen itu ada orang istilahnya Kristus kecil. Jadi dengan perkataan ini sebenarnya firman Tuhan ini meminta kita ini sebagai pribadi Kristus kecil. Saya berharap dalam kehidupan kita masing-masing orang bisa melihat Kristus melalui kita. Jangan sampai mereka berkata, Yesus di Alkitab sih aku kagum, tapi aku gak suka sama orang Kristen. Jangan sampai. Kiranya hidup kita ini boleh memancarkan Kristus. Amin. Karena Kristen artinya adalah Kristus yang kecil. Jadi kalau orang tidak ngerti Yesus itu apa, ngelihatlah orang Kristen. Saya berharap saya tidak ngerti Yesus, lihatlah Hartono. Saya tidak ngerti Yesus, lihatlah Evida. Saya tidak tahu Yesus, lihatlah Daniel. Karena dia Kristus kecil. Kita Kristus kecil. Haleluya. Makanya hati-hati dalam bicara, dalam pikiran. Karena kita ini adalah pengharapan Alkitab, kita menjadi Kristus kecil. Orang bisa melihat Yesus melalui kehidupan kita. Ada amin? Haleluya. By the grace of God. By the grace of God. Nah saudara, Alkitab mengatakan Barnabas bersama Saulus ini 1 tahun di situ. Ya. Ngapain? Ada satu hubungan pemuritan. Dan nanti setelah itu kalau kita baca di Alkitab mereka melakukan pelayanan bersama. Dan ternyata setelah pelayanan bersama Saulus itu menjadi Paulus dan bahkan lebih besar. Kalau Anda baca baik-baik di Alkitab, ya, perhatikan di Alkitab. Nanti pada awal-awalnya pelayanan bersama itu Barnabas dan Saulus. Barnabas dan Saulus. Barnabas dan Saulus. Barnabas dan Saulus. Perkataan itu. Kemudian satu hari Alkitab menulis Saulus yang kemudian disebut Paulus. Nah setelah itu lama-lama namanya dalam pelayanan dicatat Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas. Rupanya Alkitab mengakui bahwa pengurapan Paulus lebih kuat dari Barnabas. Tetapi Paulus bisa jadi begitu karena ada Barnabas. Bisa ngerti saudara? Michael Jordan bisa hebat karena ada Phil Jackson yang mementor. Kita butuh mentor. Kita butuh belajar menjadi di mentor, tetapi kita juga harus mau menjadi orang yang mementori orang lain. Memuridkan. Dan seandainya orang yang saudara doakan, ada dukung, saudara ajarkan ternyata lebih maju, bersyukur, jangan iri hati. Jangan kecewa. Barnabas lama-lama dia bahkan tidak begitu dikenal. Di Alkitab Tuhan memakai Barnabas, Rasul Paulus sebagai penulis Alkitab hampir kira-kira mungkin 30-35% daripada Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis oleh Rasul Paulus. Tidak ada tulisan Barnabas yang dimasukkan ke dalam Alkitab. Tetapi banyak tulisan Rasul Paulus yang di dalam Alkitab. Tetapi saya katakan
Rasul Paulus tidak bisa tanpa awalnya disertai oleh Barnabas. Barnabas dan Saulus, Barnabas, lama-lama Paulus dan Barnabas. Haleluya. Haleluya. Amin saudara. Tuhan mau dalam kehidupan kita ada orang yang Anda muridkan. Karena itulah pertama-tama kita mau belajar gimana sih sebagai murid itu orang yang mau muridkan. Kita lihat Barnabas itu. Barnabas seorang yang baik. Orang yang karakternya mau diubahkan. Di sini selama saudara mau belajar berubah, Anda punya potensi untuk memuridkan orang lain. Tetapi orang baik itu, orang yang mau berubah karakternya juga perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Artinya seorang yang punya hubungan dekat bergaul dengan Roh Kudus. Anda dan saya perlu bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Ngobrol dengan Roh Kudus. Kita kan banyak di dalam studi kita, kadang-kadang kita mengalami kendala, kita tidak ngerti, kita ujian, kita tidak ngerti, ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong saya tidak ngerti, Roh Kudus tolong saya. Dalam pekerjaan, mungkin ada hal-hal yang saudara bingung, minta sama Roh Kudus, ngobrol, Roh Kudus tolong saya ini gimana, tolong saya. Di dalam bisnis mungkin saudara harus membuat keputusan, ngomong sama Roh Kudus. Ngomong sama Roh Kudus. Penting sekali saudara berbicara dengan Roh Kudus, ngomong. Perasaan saudara, lebih baik saudara ngomong sama Roh Kudus daripada nulis di Facebook. Nanti jadi masalah. Ya. Kalau Anda mendadak nulis di Facebook, capek deh. Kalau nggak hati-hati nanti dari New York ada yang komentar. Lu kenapa? Terus yang satu nyaut rame saudara. Nah, lebih baik ngomong sama Tuhan. Tuhan aku capek, Tuhan tolong aku Tuhan. Aku capek Tuhan, tolong aku Tuhan. Nah, nanti Tuhan kasih kekuatan. Nah, begitu saudara dapat Tuhan baru ngomong haleluya. Praise the Lord. Ada sesuatu yang dari Tuhan. Nah, orang tanya apa itu? Anda bisa cerita. Memberikan dorongan kepada orang. Hati-hati. Di dalam saudara mengungkapkan perasaanmu, the best is sama Tuhan. Kalau saudara suami istri, kalau anda hati-hati, lagi kesel sama pasanganmu dan ngomong sama orang lain, bisa bahaya. Ngomonglah sama Roh Kudus. Gua kesel nih sama suamiku, gua kesel nih sama istriku. Ngomong sama Roh Kudus. Ya. Banyak keluarga Kristen bisa hancur oleh karena ngomong sembarangan saudara. Yang suaminya ngomong sama perempuan lama-lama didengerin. Lama-lama ya jatuhlah. Sama yang perempuan juga ngomongnya sama laki-laki. Didengerin lama-lama jatuhlah. Suamiku tidak sebaik kamu. Kamu dengerin saya. Suamiku begitu saya ngomong. Gini. Sebaliknya. Suami, kamu ini wanita yang luar biasa, dengerin keluhan saya, gak seperti istri saya. Lama-lama bahaya. Bangun hubungan dengan Roh Kudus. Haleluya. Ngomong sama Tuhan. Bergaul dengan Roh Kudus. Orang baik itu juga orang yang karakter diubahkan penuh dengan iman. Artinya di dalam kehidupan kita ini yang kita isi ini adalah firman Tuhan. Belajar membaca Alkitab, belajar menghafalkan Alkitab, belajar saudara. Ya, sambil saudara belajar yang lain bagus, tapi jangan lupa isi kita dengan firman Tuhan. Karena iman timbul dari mendengar firman Kristus. Iman timbul, tadinya tidak ada, timbul. Tadinya tidak ada dalam kehidupan kita, timbul dalam kehidupan kita. Oleh karena kita dengar firman-Nya. Karena itu simpan firman Tuhan. Jangan simpan kesalahan orang. Jangan simpan perkataan orang dalam hidup Anda. Simpan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, kalau Anda memenuhi seperti gini, Anda orang yang siap untuk belajar memuridkan orang.
Tidak ada hal yang formal memuridkan orang. Karena memuridkan orang itu bukan cuma sekedar informasi. Tetapi Anda sharing life. Tuhan Yesus kalau cuma mau mengajar, dia cuma kumpulin muridnya aja, dia ngajar aja saudara. Tapi kita lihat lebih banyak dia bawa muridnya sama-sama pergi ke sini, lewat ke sini, ajakin ke danau. Dan apa yang terjadi di danau ketika gelombang besar, ketakutan, di situ dia mengajarkan. Ya. Ada waktu dia mengajar secara formal, dia duduk di bukit, dia ajarkan dengan komplit istilahnya. Ya. Di dalam Matius pasal 5, khotbah di atas bukit itu pengajaran Yesus. Tetapi lebih banyak dia mengajar atau memuridkan lewat kehidupan sehari-hari. Jadi Anda memuridkan orang itu sharing. Kalau Anda dengar ada orang yang saudara berdoa untuk saudara muridkan, saudara ngomong dan ambil waktu, telepon dia, berbicara dengan dia, doakan dia. Kalau ada Anda dengar ada situasi dalam hidup orang itu, Anda berdoa ya. Kalau ada sesuatu yang Anda bisa memperbaiki cara berpikirnya orang itu dengan kebenaran firman Tuhan, Anda sampaikan. Tidak perlu harus dengan sekolah di gereja saja, Anda bisa sampaikan ketika minum kopi di Starbucks. Anda bisa ngomong pada waktu Anda di tempat kerja atau lewat telepon. Ya. Muridkan orang lain. Karena ini panggilan yang Tuhan ajak. Berikan, tawarkan kepada orang-orang saudara. Haleluya. Saudara, kalau saudara merasa, waduh saya kurang mampu, saya belum bisa. Persiapkan diri Anda. Baca Alkitab dengan konsisten. Mulai berdoa dengan konsisten. Ikut kelas pemuritan, discipleship journey. Hampir setiap minggu pastor ngajar setelah ibadah kan ada kelas grow. Ikut kelas grow. Nanti kalau Anda lain kali ada kelas ikut. Kelas yang lain ikut. Ya, bahkan pastor lagi mikir untuk ada pengajaran lewat Zoom juga. Karena kita tahu kita sibuk. Mungkin setiap hari tertentu saya mengajar perjanjian lama dari mulai awal sampai akhir. Setiap kitab pastor bahas, nanti bisa bertanya dan sebagainya. Siapkan diri Anda. Dan waktunya Tuhan akan pakai saudara memuridkan orang lain. Is satu anugerah. Kalau saudara ini bisa 10 tahun kemudian melihat orang yang saudara doakan, muridkan itu ternyata dia maju luar biasa dalam iman. Mungkin jadi bisnismen, keluarganya akur. Dan hal-hal yang positif yang membawa dampak, saudara bersyukur. Saudara bersyukur. Ya. Saudara, saya bersyukur. Pernah ada orang yang pastor muridkan, akhirnya menjadi gembala. Kemudian dia pernah menggembalakan 500 orang, 600 orang. Saya bersyukur loh. Saya enggak bilang, waduh kamu hebat ya sekarang ya. Enggak. Maksudnya wow, karya Tuhan. Saya bukan lihat orang hebat tapi karya Tuhan dalam hidupnya. Dan saya senang karena di dalam masa kehidupannya saya pernah memuridkan orang itu. Haleluya. Amin saudara. Jadi kita rindu, seharusnya kita rindu untuk boleh menjadi bagian rencana Tuhan. Dan ini penting karena di dunia ini akan berusaha untuk menghancurkan orang-orang Kristen saudara dengan berita-berita, dengan news segala rupa. Kita perlu mengikuti jalan Tuhan sebagai orang yang memuridkan orang lain. Berdoa dalam hidup Anda dalam tahun ini. Siapa yang Anda akan muridkan? Mungkin teman kerja, mungkin teman sekolah, mungkin di dalam jemaat ini, mungkin teman, mungkin anggota keluarga kita. Dan tidak harus formal, mungkin keponakan kita. Anda punya keponakan lumayan dekat, Anda mulai sering telepon, doakan, pastikan dia tahu bahwa Anda mendoakannya. Dan open komunikasi dengan keluarga Anda. Mungkin adik Anda bisa muridkan juga. Ya. Doakan
dan muridkan, sampaikan hal-hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kalau orang itu bertanya sesuatu yang sulit, Anda tidak bisa jawab, Anda bilang saya akan berdoa dulu, nanti saya akan doa, saya akan tanya. Kalau nggak bisa juga jujur, I'm sorry, aku juga nggak tahu masalah ini. Tapi kalau waktunya Tuhan mau engkau tahu, Tuhan akan beritahu. Ya. Nah, jadi panggilan sebagai orang yang memuridkan di dalam bahasanya Jemaat Kristus di IFGF adalah connect with God, make disciple. Terkoneksi dengan Allah, lalu hasilnya Anda memuridkan orang lain. Jadi penting, bagaimana mau menjadi memuridkan orang lain? Anda harus belajar terkonek bersama Tuhan. Bertumbuh di dalam karakter, menjadi pribadi yang sehat, yang baik. Belajar untuk bergaul dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Belajar untuk memenuhi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan, penuh dengan iman. Dan tidak ada formula khusus untuk memuridkan. Tapi ini sesuatu yang Anda jalankan hari demi hari. Hari demi hari. Nanti Tuhan yang memampukan. Karena hanya Tuhan yang memampukan. Dan kita percaya Dia pasti mau memampukan. Karena Dia bilang, pergilah ke seluruh dunia, jadikan orang-orang itu murid Tuhan. Jadi artinya kalau Tuhan perintahkan, Dia pasti menyediakan kemampuan buat kita. Haleluya. Dia bukan Tuhan yang meninggalkan umatnya begitu saja. Dia menyertai, Dia akan memampukan Anda memuridkan orang lain. Tapi yang pertama, kalau Anda merasa, aduh saya belum siap, belajarlah untuk dimuridkan. Nanti berapa bulan ini ke depan atau tahun depan Anda belajar memuridkan orang lain. Percaya Tuhan menyertai dan Tuhan memampukan. Mari kita bangkit bersama. Haleluya. Haleluya. Tuhan kami berterima kasih bahwa Engkau Allah yang berkuasa untuk melihat, melampaui kualifikasi, melampaui kekurangan seseorang. Kalau dalam pandangan manusia, Petrus, Yakobus, Yohanes dan yang lainnya tidak masuk hitungan. Karena mereka adalah orang yang tidak terdidik, nelayan, orang biasa. Tetapi Engkau memberikan kesempatan, ikutlah aku. Aku jadikan engkau, kamu penjala jiwa. Tuhan bagi kami Tuhan, kalau kami merasa kami kurang, tawaran itu juga ada pada kami Tuhan. Yang kami harus lakukan adalah kemauan. By the grace of God, kami mau Tuhan. Kami mau hidup kami ini Tuhan. Baik kami yang masih muda, bahkan mungkin kami yang sudah tambah umur. Pakai hidup kami untuk menjadi bejana yang membawa impak bagi orang lain. Kalaupun dalam dunia ini kami memuridkan satu orang, Tuhan memampukan apa yang kami sharingkan, live sharing, sharing membagikan kehidupan kepada orang lain. Orang lain itu membawa dampak yang luar biasa. Ketika Barnabas memuridkan Saulus, dia mungkin tidak bisa membayangkan bahwa satu hari Saulus menjadi Rasul Paulus yang luar biasa. Bahkan Tuhan urapi untuk menjadi penulis Alkitab yang cukup banyak di dalam Perjanjian Baru. Barnabas mempunyai bagiannya dalam kehidupan Saulus yang setelah pelayanan bersama berubah menjadi Rasul Paulus. Tuhan kami mau memakai kesempatan yang Tuhan pakai. Kami mau menjadi bagian rencana Allah memuridkan orang lain.
1-2 orang dalam hidup kami boleh muridkan. Sebab seperti engkau datang ke dunia ini dengan satu tujuan untuk mencari manusia, menjadi penebus manusia. Ingatkan kami boleh punya sekolah yang tinggi, kami boleh punya pekerjaan yang baik, bahkan jabatan yang tinggi boleh. Kami boleh melakukan hal-hal itu yang baik dan sehat. Tetapi yang kami tidak boleh lupakan, di tengah-tengah apapun, di tengah-tengah kami impian mencapai gelar yang tinggi, mencapai jabatan yang tinggi, mencapai usaha yang berhasil, bahkan mengembangkan usaha, mengembangkan pabrik, mengembangkan toko, mengembangkan hal-hal yang baik di dalam dunia ekonomi. Jangan lupakan bahwa kami ada tanggung jawab untuk memuridkan jiwa. Kalau kami boleh diberikan jabatan yang tinggi, kiranya jabatan itu pun boleh menjadi jembatan kami muridkan orang-orang yang mungkin di bawah kami, staf-staf di bawah kami, Tuhan. Sehingga orang-orang itu boleh melihat bukan cuma kami pandai, tetapi terutama bawahan kami boleh melihat Yesus melalui kehidupan kami. Tuhan tolong kami boleh menjadi orang yang memperlihatkan Kristus melalui kehidupan kami. Kami mau menjadi bagian rencana Allah, make disciple, memuridkan orang lain, Tuhan. Untuk mereka lebih kenal Tuhan Yesus, lebih maju dalam iman mereka. Bahkan kalau boleh, orang yang kami muridkan boleh menjadi pribadi yang membawa dampak yang luar biasa ke dalam masyarakat, Tuhan. Tuhan tolong kami, dan kalau kami merasa tidak siap, Tuhan kami mau disiapkan. Kami mau ikut dengan komitmen membaca Alkitab, memenuhi hidup kami dengan firman yang mendatangkan iman dalam kehidupan kami. Kami mau, Tuhan, belajar bergaul dengan Roh Kudus. Bahkan ketika orang-orang tidak ada di sekeliling kami, ingatkan kami bahwa yang ada bersama kami adalah Roh Kristus. Bahkan bukan cuma ada di luar, tapi di dalam kami. Ingatkan kami untuk belajar berkomunikasi dengan Roh Allah. I love you, Holy Spirit. I love you, Lord. I love you. Sehingga kami boleh penuh dengan Roh Allah. Dan tolong kami juga menjadi pribadi yang baik. Orang baik, bukan orang sempurna. Tapi orang yang karakternya mau terus diubahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Persiapkan, kami mau dipersiapkan untuk kami boleh memuridkan orang lain. Dan bagi kami yang Tuhan sudah berikan suatu tingkatan yang sebenarnya kami tahu kami bisa. Tuhan mampukan kami dan berikan kami kesempatan. Kami mau memuridkan orang, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk boleh menggenapi rencanamu melalui apa yang kau berikan di dalam jemaat Kristus di IFGF. Mempunyai misi, people is our mission. Kehidupan kami Tuhan boleh mencerminkan satu kehidupan yang memperlihatkan Kristus. Supaya orang-orang di sekeliling kami boleh melihat Kristus. Juga satu pernyataan, connect with God and make disciple. Kiranya kami hidup senantiasa terkoneksi dengan Kau Tuhan. Dan bangkitkan kami kegairahan untuk boleh memuridkan orang lain. Mungkin 1 orang, 2 orang, 3 orang. Kami buka hati hidup kami sebagai bejana untuk menyalurkan berkat Tuhan. Pengalaman bersama Tuhan, pengenalan akan Tuhan kepada orang-orang yang
Engkau percayakan kami muridkan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. God bless you. Tuhan memberkati.